Cie, 2, 3. Dan sana sadonyo, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Udah, mata Pia sipit. Tapi masih bisa melihat kan? Udah, lihat Cina. Pia, udah nggak ngerti. Udah, biasanya orang nggak boleh anaknya deket dengan orang keturunan. Akulturasi masyarakat Tionghoa dan Minangkabau menghasilkan budaya baru dan menambah khasanah kekayaan tradisi di ranah Minang. Keberadaan orang Tionghoa di Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat, terkait erat dengan fenomena keluarnya mereka dari tanah kelahiran untuk berdagang ke seluruh dunia sejak berabad silam, salah satunya menuju Nusantara. Luasnya persebaran mereka tidak semata-mata membuatnya tetap menjadi etnis homogen. Proses akulturasi selama ratusan tahun juga telah melahirkan karakteristik unik dari orang Tionghoa di Nusantara, khususnya di kota Padang. Etnis Tionghoa perlahan mulai terintegrasi dengan kehidupan masyarakat Padang bersama suku Minangkabau, Jawa, Batak, Nias, Melayu, Sunda, dan Mentawai. Mayoritas masyarakat Tionghoa di kota seluas 695 km persegi itu adalah sebagai pedagang. Sejarawan Mardana Safwan, dalam sejarah kota Padang, menyebutkan bahwa masyarakat Tionghoa sudah berdiam di kampung pondok selama 8 generasi dan jumlahnya telah berkembang menjadi sekitar 20.000 jiwa pada 2021. Itu pelayaran datang dimulai dari Pariaman. Jadi kalau kita mau lihat peta pelayaran kolonial, itu diawali dengan adanya pantai Pariaman. Nah dari pantai Pariaman, mereka datang pada umumnya berdagang. Jadi mereka berdagang, kemudian membentuk komunitas, selama-kelamaan mereka ada yang kawin dengan penduduk pribumi. Nah mereka awalnya datang itu dari Pariaman. Nah mereka datang dengan membawa hasil-hasil bumi yang ada di Sumatera Barat, pedalaman Sumatera Barat, terjadilah perdagangan pantai. Yang pada umumnya kemudian mereka lama-kelamaan menetap dan menjadi partner bagi orang Minang yang ada yang juga datang dari pedalaman Minangkabau. Nah, sejak itu muncul yang namanya entrepot pantai. Nah, entrepot pantai ini bekerja sama dengan para ulu balang, para panglima-panglima yang datang dari pedalaman. Dalam bukunya Asak Hio di Ranah Minang, komunitas Tionghoa di Sumatera Barat, Erniwati menyebut, setelah siklus muson berbalik arah ke daratan Asia, maka saudagar-saudagar Tionghoa akan balik ke negaranya. Tak sedikit pula dari etnis Tionghoa yang akhirnya memutuskan menetap dan melakukan kawin campur dengan masyarakat setempat. Mereka kemudian membentuk sebuah identitas lokal baru yang unik dan di kemudian hari memperkaya khasanah budaya Minangkabau. Dalam perkembangannya, hanya ada 2 perkumpulan besar yang masih bertahan hingga kini, yakni Himpunan Cinta Teman atau Hok Tek Tong, HTT, dan Himpunan Bersatu Teguh atau Heng Beng Tong, HBT. Pada masa sekarang ini, kawasan pondok telah menjelma menjadi ikon baru wisata budaya di kota Padang. Perwujudan akulturasi masyarakat Tionghoa dan Minangkabau di kampung pondok yang telah terjalin berabad silam ditunjukkan lewat beragam kegiatan. Misalnya dalam menyambut tahun baru Imlek seperti adanya pasar malam Imlek, festival Cap Gomeh, dan festival Bacang Ayam Lamang Baluo.
disampaikan itu jelas bahwa kami komunitas Tionghoa ingin berkontribusi dan kami juga ingin menunjukkan bahwa kami ini bukan suatu kelompok yang eksklusif, suatu kelompok yang tertutup, yang kita terbuka, sehingga kita ingin bagaimana yang namanya kota tua sebagai ikon wisata Kota Padang dulu ini bisa hidup kembali. Dan seperti yang diketahui dari sejak tanggal 16 sampai 18 kita akan membuat festival multikultural di halaman kelenteng lama tersebut. Artinya semua budaya-budaya etnis yang ada di Kota Padang bisa kami tampilkan.